Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Al-'azizil 'alim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin ودهر الداهرين رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Dalam sebuah tulisan dijelaskan, jika mereka bergurau dengan engkau, maka janganlah menjawab mereka dan berpalinglah dari mereka sampai mereka berbicara masalah lain. Jadi jikalau kita berteman dengan orang yang berlebihan bercanda, bersenda gurau, apalagi senda gurau yang tercela, yang di dalamnya ada penghinaan kepada orang lain, maka adab kita jangan menjawabnya. Itu adab kita, jangan dijawab. Apalagi menambahi baginnya. Dan berpalinglah daripada mereka sampai mereka itu berbicara yang lain. Itu caranya, agar mereka sadar bahwasanya pembicaraanku ini salah. Karena ketika kita melihat akan suatu kemunkaran, kita wajib menegurnya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa di antara kalian, kata Rasulullah, yang melihat akan suatu kemunkaran, maka rubahlah dengan kedua tangannya. Fa in lam yastati' fa bilisanihi. Dan jikalau ia tidak mampu merubah kemunkaran dengan tangannya, maka rubahlah dengan lisannya. Fa in lam yastati' fa biqalbihi. Dan jikalau ia tiada sanggup menegur mereka dengan tangan dan lisannya, maka minimal ia marah di dalam hatinya ketika melihat suatu kemunkaran. Jadi bukan mendukung akan suatu kemunkaran, minimal marah di hati kita. Nah, salah satu daripada kemunkaran adalah bersenda gurau yang tercela. Jadi cara menegurnya, jangan dijawab dan berpaling dengan mereka. Itu caranya. Maka jikalau kita menjawabnya, apalagi mendukungnya, maka kita sudah mendukung akan suatu kemunkaran. Kemudian, jadilah engkau termasuk orang-orang yang apabila mendengar perkataan yang buruk, segeralah menyingkir. Segera menyingkir. Baik itu ghibah ataupun fitnah ataupun celaan dan hinaan kepada orang lain, maka segeralah kita menyingkir atau paling tidak diam. Dan hati kita tidak setuju dengan apa yang diucapkan oleh mereka, agar kita jangan termasuk daripada orang yang mendukung kemunkaran. Sekalipun kita tidak berbicara munkar, jikalau kita termasuk pendukungnya, maka pada hakikatnya sama halnya kita berbicara yang munkar. Karena sudah menjadi kaidah
Al-mustami' wal mutakallim syarikani fil ithmi wal thawab. Al-mustami' pendengar, wal mutakallim pembicara, syarikani mereka bersyarikat. Di dalam apa mereka bersyarikat? Fil ithmi, di dalam dosa, wal thawab, dan di dalam pahala. Jikalau yang berbicara itu menjadikan pahala atas dirinya, maka si pendengar pun juga akan mendapatkan pahala dengan apa yang diucapkannya. Kita mendengarkan orang baca Quran, maka sebagaimana orang yang membaca Quran itu mendapatkan satu hurufnya 10 kebaikan dari Allah, maka kita yang mendengar pun juga akan mendapatkan satu hurufnya 10 kebaikan dari Allah. Dan ini solusi namanya, mun kita nih kada bisa baca Quran, maka rancaki mendengar Quran. Karena pahalanya enggak berbeda, sama. Mun kita nih kada bisa bersyair, rancaki mendengar syair. Kada bisa membaca rawi, rancaki mendengar rawi. Maka mendengar nih kada uyuh. Hati selamat, riya kada tukang dengar nih, ujub kada, sombong kada, hati kan selamat. Nah ini yang ujar Rasulullah, rubba mustami' aw amin mutakallim. Berapa banyak kata Rasulullah yang mendengar itu lebih mulia di sisi Allah daripada orang yang berbicara. Berapa banyak orang yang mendengar lebih hebat daripada orang yang berbicara. Karena terkadang orang yang berbicara itu mereka punya penyakit-penyakit batiniyah. Bisa jadi ia berbicara karena sombong, bisa jadi ia berbicara karena riya, ujub dan sum'ah. Tetapi sang pendengar, ia mendengarkan dengan hati yang selamat. Hanlah. Jadi nyaman kada mai ikuti mikrofon juga, hati selamat. Ya kalau lah nyaman kada mai ikuti mikrofon lah, hadir di maulid lah, empat duduk waranya, fahala sama lawan tukang baca. Dengarkan orang baca Quran, fahala sama dengan orang yang membaca. Allah. Sebaliknya demikian, ketika yang kita dengarkan itu adalah dosa dan maksiat, maka dosa pun juga sama. Cuman kata ulama, cara taubatnya saja berbeda. Cara taubatnya yang beda. Kalau yang kita dengar itu ghibah, maka orang yang berbicara cara taubatnya salah satunya ia harus meminta ampun kepada orang yang ia ghibah. Sedangkan orang yang mendengar tidak ikut bicara, maka ia cukup meminta ampun kepada Allah. Jadi tanyaman sedikit taubat orang yang mendengar daripada orang yang berbicara. Ketika yang berbicara itu menghina seseorang, maka ia harus meminta ridha kepada orang yang ia hina, baru diampuni oleh Allah. Sedangkan yang mendengar cukup meminta ampun kepada Allah, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah. Jadi sedikit berbeda cara taubat al-mustami' dan mutakallim. Nah kemudian dan jadilah orang-orang yang menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Memang ciri khas daripada umat Rasulullah, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ini salah satu ciri khas daripada umat Rasulullah. Jikalau di dalam diri kita tidak ada perkara menyuruh berbuat ma'ruf kepada orang lain,
mencegah kemunkaran kepada orang lain, maka diragukan diri kita sebagai umat Rasulullah. Karena jelas di dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah sebaik-baik manusia yang dikeluarkan, sebaik-baik umat yang dikeluarkan daripada manusia. Apa cirinya umat Rasulullah? Ta'muruna bil ma'ruf, mereka mengajak orang lain di dalam kebaikan. Itu cirinya tak? Wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah mereka di dalam mengerjakan kemunkaran. Ya minimal keluarganya yang ia ajak untuk mengerjakan kebaikan, dan keluarganya yang ia cegah di dalam mengerjakan kemunkaran. Itu minimal. Melihat bini membuka aurat, tagur. Melihat anak kada sumbahyang, tagur. Laki koler belajaran, bawai belajaran, kan? Itu namanya amar ma'ruf. Amar ma'ruf ini bukan dikhususkan kepada pendakwah. Amar ma'ruf bukan hanya kepada orang yang berilmu, tidak. Kita hanya diperintahkan oleh Allah mengajak orang, bukan menajari orang. Ta'muruna bil ma'ruf, membawai orang melakukan kebaikan, itu aja perintahnya. Mungkin jadi ini perintah diumumkan seluruh umat Rasulullah, bukan hanya kepada ulama. Karena yang dihajatkan itu hanya mengajak, bukan mengajarkan. Kalau pang yang amar ma'ruf nahi munkar ni orang alim aja berataan kada membawai wara. Kita kayak apa belajaran kah malam Kamis nih? Ayo jar kawan. Bila koler minggu dudi pulang kayak apa? Tak buka hati kah? Umpatkah kita belajaran? Kayak aja pang jar kawan seikung nih. Asa masih sibuk benar. Minggu dudi pulang bawa sampai nyamoyak. Ayo sudah. Umpat hari sudah aku muyak, aku mendengar tiap minggu. Biar aja. Ketika kita mengajak orang lain di dalam kebaikan, masalah umpat kada umpat, itu kada masalah, itu urusan Allah. Itu urusan Allah. Tetapi perintahnya kepada umat Rasulullah, ta'muruna bil ma'ruf. Masalah inya taat kada taat, handak kada handak, umpat kada umpat, itu urusan Allah. Bukan urusan kita. Yang penting bawai dahulu. Jika urusan manusia nilah langsung lawan taatnya lawan kita, kira-kira Abu Lahab tu beriman sudah kira-kira. Kira-kira Abu Jahal tu beriman, tetapi hidayah minallah. Hidayah dari Allah. Bahkan Rasulullah tidak bisa memberi hidayah. Beliau hanya tabligh, beliau hanya menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah. Masalah taat tidak taat, urusan Allah. Indaka lam tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Ya Muhammad, engkau tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang engkau inginkan. Walakin Allah yahdi man yasha. Akan tetapi Allah yang memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. Jadi mun kita nila sudah menagur orang kada maasi, kita kada tahu umpat dosanya. Kita sudah menyuruhakan bini nih sumbahyang, tapi kada hakunnya sumbahyang, kita lepas daripada dosa. Kita sudah menagur anak kita, tapi inya tatap kada maasi, kita lepas daripada dosa. Yang penting tagur dulu. Masalah menurut atau tidak bukan urusan kita. Walakin Allah yahdi man yasha. Itu urusan Allah. Jadi guru kah? Jadi kuitan kah? Ada usah memikirkan masalah taat lawan kada itu, ada usah memikirkan suruh dahulu, lajari dahulu nya kayak apa supaya paham, menerima kada menerima itu urusan Allah. Jadi kuitan nang gitu juga. Jalankan dulu syariat.
ajak mereka untuk melakukan kebaikan, cegah mereka di dalam mengerjakan kemunkaran. Amun memang wangal juga anak, kada lagi sudah dosanya ditanggung kuitan. Nyata kadang bebinian nyaman bener tuh menyambat, amun unda aja kada sumbahyang jar, yang menanggung dosanya laki juga ada harapan. Itu mun laki membiarkan kadang menegur, tapi ketika suaminya menegur istrinya tapi bininya ini kada maasi, maka lepas tanggungan dosanya itu lawan laki. Nangka itu juga anak lawan kuitan sama, yang penting tegur dulu. Mungkin itu baik jadi bini kada usah bahasa sumbahyangan, laki cuma menanggung. Kada usah bacaan, bila laki baca Quran dapat bini kan nyamanan hidup. Ujar abah guru bahari Yasidin, siapa yang makan itu yang kenyang, yang kada makan kelaparan. Laki makan maulah bini kenyang. Dia laki mariga habis makan majar bini alhamdulillah, umpat jo ulun kanyang. Itu bobongolan benar. Kada mau umpat kanyang, artinya mun laki ba'amal saleh, bini ini kada umpat. Bini kada umpat. Demikian apabila bininya nih ba'amal saleh, jangan harap laki dapat. Siapa yang makan itu yang kenyang. Tapi di dalam urusan maksiat, ketika suaminya tidak menegur istrinya di dalam melakukan dosa dan maksiat, maka ini dosa bini didapatkan juga oleh laki. Makanya di dalam satu riwayat itu disebutkan, apabila seorang istri keluar daripada rumahnya membuka aurat sedangkan suaminya ridha kepada istrinya, maka setiap satu langkah bini itu sama membikinkan rumah di dalam api nerakanya Allah untuk suaminya. Setiap satu langkah bini itu maulahakan rumah di neraka jahanam gasan laki. 10 langkah 10 buah rumah. Jadi mun pian hendak banyak rumah, jangan ditagur bini keluar membuka aurat. Cuman rumahnya di neraka bang. Jaka rumah di surga kurang lebih. Jadi tegur dulu. Masalah menurut itu urusan Allah, bukan urusan kita. Habis itu kan kita ini hanya sekedar menjalankan usaha ikhtiar, sedangkan yang menentukan Allah. Ya kalau lah pian berusaha telah mencari rizki, itu usaha ikhtiar. Besar kecilnya hasil itu urusan Allah. Urusan Allah, makanya mau mencari duit jangan niatan mencari duit. Karena rajaki itu sudah di dalam aturan dan jaminan Allah. Mun pian berobat jangan niatannya hendak sembuh, karena masalah sembuh atau kada itu urusan Allah. Jadi kita berobat itu hanya menjalankan usaha ikhtiar. Dan usaha ikhtiar adalah perintah Allah, dan setiap perintah Allah akan mendatangkan ridha. Jadi minum obat niatnya minta ridha lawan Allah. Ya Allah, ulun meminum obat ini mudahan pian ridha. Kada gasan sembuh kada. Imbah minum obat sembuh, Allah yang menyembuhkan. Bila kada sembuh, dasar obat kada menyembuhkan. Tauhidnya dah dijaga. فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. Ketika aku sakit, maka Allah yang menyembuhkan aku, lain obat. Jadi obat itu hanya usaha ikhtiar, dan usaha ikhtiar makhluk sedikit pun tidak memberi bekas. La mu'athira illallah, tidak ada yang memberi bekas kecuali Allah. Jadi mun kita nilah berdagang dapat hasil bukan karena dagangan, tetapi karena Allah yang sudah memberikan rezeki lawan kita saitu.
Bukan karena usaha ikhtiar kita, bukan. Kan ini nah ditajak akidah nih seumur hidup supaya jangan menuhankan dengan usaha ikhtiar. Karena ahlu sunnah wal jamaah pegangan mereka, nahnu la natrukul asbab walakin natrukul yaqin alal asbab. Kami ahlu sunnah wal jamaah la natrukul asbab, kita tidak meninggalkan sebab, kita tetap menjalankan usaha ikhtiar, karena usaha ikhtiar itu asbab. Menuntut ilmu itu asbab, dapat ilmu dari Allah. Minum obat itu asbab, sembuh dari Allah. Berusaha mencari duit itu asbab, hasil Allah. Nahnu la natrukul asbab, kita tidak meninggalkan sebab, kita jalankan syariat. Walakin natrukul yaqin, akan tetapi yang kita tinggalkan adalah meyakinkan bahwasanya asbab memberi bekas. Itu yang kita tinggalkan, meyakinkan bahwasanya usaha ikhtiarnya memberi bekas. Allah, ini yang ngalih benar nih, dijaga nih, ngalih benar. Maka ini harus supaya kita ridha dengan apa yang sudah ditentukan oleh Allah. Tohok berusaha ikhtiar ya tetap hasilnya nengge tujuan, maka hatinya tetap ridha. Kenapa? Karena ia yakin bahwasanya usaha ikhtiar kadang memberi bekas. Jadi kada yang penyakit hatian tuh kada yang hidup ni pamusangan tuh kada, karena inya kada batuhan lawan asbab. Yang dipegangnya adalah musabbibul asbab, zat yang menyebabkan akan segala sebab. Faqis ada dzalik, kiasakan aja lagi di dalam segala hal ehwal kehidupan kita. Apapun yang terjadi itu bukan karena asbab, tetapi karena musabbibul asbab. Apapun yang terjadi itu sudah ditentukan oleh Allah, bukan karena usaha ikhtiar kita. Undani ngajar sugih ini karena undani cangkal menabung, misalnya lah. Lalu inya manuhanakan lawan menabung tadi, padahal inya sugih tadi dasar Allah yang menyugihakan. Bukan masalah menabung, kata itu akidah ahlu sunnah wal jamaah. Inya nih makan kanyang nasi kayak menganyangkan, kada Allah yang menganyangkan sebabnya atau berkatnya, berkat makan nasi. Kalau abah guru bari menyambat berkat jasidin. Kalau berkat itu kada ada syiriknya. Berkat itu kada ada syiriknya. Alhamdulillah berkat minum obat sembuh. Arti berkat itu wasilah perantara kita kepada Allah, bukan Tuhan, bukan. Alhamdulillah berkat ziarah ke makam wali, doa unda qabul. Berkat kada manuhanakan wali, kada manuhanakan kuburan. Bungol bila ada orang memadahi manuhanakan wali, itu kada paham di berkat ngarannya, kada paham di tauhid. Kita ini hanya tabarruk kepada para aulia Allah. Karena Rasul mengatakan al-barakah fi akabirikum, keberkahan itu Allah letakkan di dalam diri orang-orang yang besar di antara kalian. Al-barakah fi akabirikum. Jadi mun hendak dapat berkah, maka cari orang yang dimuliakan oleh Allah. Maka seluruh apa yang mereka miliki barakah. Bajunya berkah, rumahnya berkah, makanannya berkah, apa yang dijapainya berkah berataan. Di orang bahari itulah bila hanyar manukar tasbih guru pakaiakan satu mat sehari barang
mengambil berkah pakaian pian. Orang bari nggak itu tuh katuju benar yang ngarannya tabarrukan bisadihin. Karena demikian akhlaknya para sahabat. Ulun ada punya kitab judulnya Tabarrukus Sahabah bi Atharir Rasul. Tabarrukus Sahabah, mengambilnya para sahabat dengan bekas-bekas Rasulullah. Bukan syirik, ini namanya berkat. Karena jelas di dalam hadis Nabi tadi, al-barakah fi akabirikum. Keberkahan itu diletakkan oleh Allah di dalam diri orang-orang yang besar di antara kalian. Siapa orang yang besar? Para ulama, para salihin, para aulia-aulia Allah, para habaib syaraif min ahlil baiti Rasulullah. Mereka orang-orang yang besar di sisi Allah, maka ambil keberkahan kepada mereka. Jadi berkat ibadataan, berkat kita dapat ilmu, berkat belajar. Jadi kadang manuhanakan lawan belajar kadang. Berkatnya aja. Ilmunya bang dari Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah, la ilma lana, tidak ada ilmu bagi kami, illa ma 'allamtana, kecuali ilmu yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Melalui siapa Allah mengajarkan? Melalui ulama, melalui guru-guru kita. Itu wasilahnya ngarannya, tapi bukan guru yang memberi ilmu, Allah. Faham sudah? Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukan akidah Mu'tazilah, bahaya bian. Akidah Mu'tazilah itu bisa menuhankan kepada asbab. Mu'tazilah itu meyakinkan ketika Allah menciptakan makhluk, Allah berikan kudrat, kemudian kudrat itu terserah digunakan untuk makhluk. Nah itu tuh akidah Mu'tazilah. Dan pemahaman ini adalah pemahaman yang dhallul mudil, sesat menyesatkan, keluar daripada pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dulu musuhnya Ahlus Sunnah itu Mu'tazilah. Dulu. Sekarang Mu'tazilah jarang orang mendengar, padahal pemahaman-pemahaman Mu'tazilah masih tersebar di masyarakat kita. Memang kaum Mu'tazilahnya kadada lagi, tapi pemahaman mereka masih ada di diri orang-orang yang awam. Karena kita ini kadang mendalami pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, tauhidnya, fikihnya, atau tasawufnya, kita ini belum paham betul bagaimana tauhid yang betul-betul Ahlus Sunnah wal Jamaah, bagaimana fikih yang betul-betul Ahlus Sunnah wal Jamaah, bagaimana tasawuf yang betul-betul Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita ini masih belum paham lagi. Tauhid kita jangan keluar daripada Asy'ari dan Maturidi. Asy'ari dan Maturidi ini ia yang sifat 20. Jadi pencetus tauhid sifat 20 adalah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Akan tetapi sifat 20 itu tidak keluar daripada Al-Quran dan hadis. Atau bahasa yang nyaman, metode atau cara yang paling mudah mengenal Allah dengan belajar sifat 20. Dan cara yang paling selamat. Apabila kita keluar daripada sifat 20, maka dikhawatirkan mukhalitun bainal haqqi wal batil, kata Habib Abdullah Al-Haddad. Akidahnya akan bercampur antara akidah yang benar dan akidah yang salah.
Mukhalitun bainal haqq wal batil, bercampur akidahnya dengan akidah yang benar dan yang akidah yang menyesatkan. Apabila keluar daripada Asy'ariyah, jadi kita kada usah yang kisah bertinggi-tinggi, cukup sifat 20 aja diamalkan, selamat, insyaallah selamat. Fikihnya jangan keluar daripada mazahibul arba'ah, Abu Hanifah, Maliki, Syafi'i, Hanbali. Dan kebetulan kita di Indonesia mayoritas Syafi'iyah. Pelajari fikih Syafi'i. Tahu apa? Salat Syafi'i. Wudu Syafi'i. Istinja Syafi'i. Itu yang dipelajari. Jangan ombatan, jangan. Ini imbah tulak haji, bulik daripada tulak haji ke kambong jadi imam. Allahu Akbar, alhamdulillahi rabbil alamin. Kada bismillah lagi, kada bismillah lagi. Abut sekambungan. Dalilnya apa? Undajar salama bahaji di Makkah, di Madinah, kada suah mendengar imam bismillah. Itu mazhab sidin. Karena kebanyakan ulama-ulama di sana itu bermadhabkan Maliki atau Hanbali. Tetapi ada juga yang anti mazhab, banyak juga yang anti mazhab. Jadi jangan badan, kembali ke Indonesia tetap Fatihahnya dengan bismillah. Apabila membaca Fatihah kada bismillah, maka sumbahyangnya kada sah. Kenapa? Karena bismillah ayatun minal Fatihah, salah satu ayat daripada Fatihah. Dan Fatihah ruknun min arkanis shalah, salah satu rukun dari rukun sembahyang. Amun Fatihahnya kada sah, otomatis sembahyangnya pun juga kada sah. Ayo pelajari fikih Syafi'i. Tasawufnya jangan keluar daripada tasawuf Imam Junaidi al-Baghdadi, atau tasawuf Abu Yazid al-Bastami, atau tasawuf Imam al-Ghazali. Ini tiga orang ini adalah a'immatus sufiyah, imam-imam para sufiyah ahlu sunnah wal jamaah. Junaidi al-Baghdadi, Abu Yazid al-Bastami, dan Imam al-Ghazali. Bahkan ada yang mengatakan kalau ingin kita mengetahui ulama ahlu sunnah wal jamaah, mudah caranya. Ketika ia membenci Imam al-Ghazali, maka ia keluar daripada ahlu sunnah. Itu aja sudah. Bila ada orang berceramah mengkritik Imam Ghazali, benci kepada kitab-kitab Imam Ghazali, kada pernah melajari akan kitab Imam Ghazali, ini ciri orang itu bukan ahlu sunnah wal jamaah. Karena ahlu sunnah wal jamaah itu pasti cinta dengan Imam Ghazali, pasti belajar dengan kitab-kitab karangan Imam Ghazali. Ciri Allah ngarang Qutbil Ulum. Imam Ghazali itu kutubnya ilmu. Kutub ada gambangan. Saking sidin itu hebatnya di dalam masalah ilmu, yang sesat tuh dikaji sidin. Dan ahli sidin aku. Bila mengkaji ilmu sihir nih, aku kawa membuktikan sihir tadi. Ahli itu ada ulun punya kitab. Judul kitabnya itu Al-Munqidhu Minad Dhalal. Al-Munqidhu Minad Dhalal. Apa itu pertama kedingat judulnya, cuman sesudahnya itu Al-Munqidhu Minad Dhalal, menyelamatkan dari kesesatan. Dan isi kitab itu pengalaman beliau di dalam mencari ilmu sampai kepada ahlinya. Aku pernah belajar ilmu hisab. Orang yang
ahli di dalam ilmu hisab bahayanya seperti ini. Aku belajar ilmu sihir, orang yang ahli di dalam ilmu sihir bahayanya seperti ini. Sidin langsung, kada yang ujar orang tuh kada. Sidin langsung, makanya dikenal dengan qutbil ulum, kutubnya segala ilmu. Imamul Ghazali. Jadi mun kita sampai apabila kita kada faham suatu masalah, ini ulun sering membuktikan. Apabila kita kada faham suatu masalah, terutama masalah di dalam agama, maka tawassul kepada Imamul Ghazali, baca Fatihah kepada beliau, ya Allah dengan berkat Imamul Ghazali beri pemahaman ulun di dalam masalah ini. Batu bawa guring biar bangun guring, insya Allah difahamkan oleh Allah apa yang kita ingin fahamkan. Dan ini mujarrab. Jadi untuk membuka pemahaman yang paling mujarrab itu ada dua orang. Ini ulun buka rahasianya. Yang pertama Imamul Ghazali, yang kedua Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra. Jadi Sayyidatuna Khadijah itu kawadidah tawassuli ketika kita kada faham suatu agama, kada faham suatu masalah di dalam agama. Sebenarnya ada doa yang bertawassul tadi, doanya Allahumma fukka hadhil mas'alah, ya Allah bukakan pemahaman ini masalah. Allahumma fukka hadhil mas'alah, tawassul kepada Imamul Ghazali atau tawassul kepada Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra. Dan terbukti biar. Dan ulun merasakan memang mujarrab. Bila kita kada faham dah, tawassul jalon Imam Ghazali ini membaca kitab ini misalnya adalah kada paham, jangan dikarasi, tutup aja tawassul Imam Ghazali, beberapa jam kemudian buka, insya Allah dipahamakan. Hebatnya Imam Ghazali, ngaran sidin bakaramat, ngaran sidin aja tuh bakaramat, apalagi sidinnya ngarannya aja bakaramat. Mun kita ngaran seorang aja kada payuk dijual, bakalahi kamu tahulah lawan aku nih, kada tahu juga orang aku nih ding sanak amat aja orang siapa pulang amat. Sedihnya menjual ngaran amat ya kada payu. Aku nih ding sanak amat, amat mana? Amat bular. Ya Allah, ya Rasulullah. Ngaran aja kita ini kada payu. Kan orang bahari ngaran aja bakar amat. Ada salah satu sahabat yang namanya itu apabila dibaca ketika kita meminta kepada Allah, Allah itu supan kada mengabulkan doa kita. Allah itu supan amun kada mengabulkan doa kita bila kita berdoa menyambat ngaran sidin. Siapa ngaran sidin? Sayyiduna Imran bin Husain. Ya Allah bijahi Imran bin Husain iqdi hajati. Ya Allah dengan pangkat Imran bin Husain kabulkan hajat ulun ini. Allah Ta'ala itu supan amun kada mengabulkan hajat kita. Kan? Di banyak aulia Allah, para sahabat Rasulullah yang namanya itu punya karamah. Imran bin Husain ini adalah salah satu sahabat Rasulullah yang sabarnya luar biasa lawan bala. Namanya Imran bin Husain. Husainnya itu bukan sin, pakai sod. Imran bin Husain. Sambatnya mungkin ada hajat ya Allah dengan berkat Imran bin Husain atau dengan pangkat kedudukan Imran bin Husain, kabulakan hajat ulun ini. Pasti hajatnya hendak sugih, ada lain ada bang. Bila yang anom hendak bebinian tak, bila yang sudah bebini ba anak hendak sugih. Bila yang pina toha hendak bebini dua. Allah, ada lain bang hajat. Allah. Udah naik sebaratan hajat kita dikabulkan Allah. Berkat para aulia Allah. Namun kita
sebagai orang Kalimantan Selatan atau yang diam di Kalimantan Selatan sekalipun bukan orang Kalsel, adabnya jangan kada membaca tawasul. Yang pertama lawan Syekh Seman, yang kedua lawan Datu Kalambayan, yang ketiga lawan Abah Guru Sekumpul. 3 orang dina jangan tertinggal. Ini menurut ulun wajib orang Kalsel baca, bertawasul, baca Fatihah untuk mereka. Syekh Seman, Datu Kalambayan, Abah Guru Sekumpul. Insyaallah kita akan mendapat syafaat mereka. Ada 3 orang ini, 3 orang yang luar biasa. Kenapa jadi Syekh Seman orang Madinah ditawasuli juga? Karena berkat beliau kita punya datuk yang luar biasa. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Datu Kalambayan, punya Syekh Murabbi Mursyid yaitu Syekh Seman Al-Madani. Allah, Syekh Seman, kenapa digelar Syekh Seman? Karena beliau adalah orang yang melamakakan muridnya dengan ilmu ma'rifah. Saman, saman itu ya jar kita samin. Samin itu lamak. Nasi samin, ujar orang Banjar nasi balamak. Cuman kita benar modelnya keren benar nasi samin tuh, pada nasi balamak wara. Cuman khas orang Saudi. Samin itu lamak artinya. Nah, saman orang yang melamakakan. Saman orang yang melamakakan. Kenapa? Karena beliau melamakakan muridnya dengan ilmu ma'rifah. Jadi muridnya kanyang berataan lawan ilmu ma'rifah. Yang ada di Indonesia murid beliau ada 4 serangkai, seluruhnya makamnya kutub. Bisi murid berataan kutub. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Syekh Abdul Wahab Bugis, Syekh Abdul Samad Palembang yang di Fatani lah. Kemudian Syekh Abdul Rahman Misri yang di Betawi Jakarta. Anda kutub beradaan makamnya sama almarhum Guru Kashful Anwar, jar Abah Guru Bahari. Guru Kashful Anwar pimpinan Pondok Darussalam itu punya murid 700 orang, seluruhnya makamnya wali. 700 seluruhnya makamnya wali. Mun kita diisi murid 10 makam-makamnya waloh berataan. 10 diisi murid waloh. Ada 4 diisi murid gila 5. 4 murid 5 gila, bingung kalinya gurunya atau 4 gila. Sedih bener bang hidup. Bisi murid bisi guru seikongannya sasat habulang. Sakit bener. Orang Bahari bisi guru waliullah, orang saleh, alim besar. Allah, kita wah ini barangnya sudah. Nah kemudian dan berusahalah menjauhi perbuatan keji dan memaafkan dosa-dosa serta menahan diri daripada perbuatan yang buruk apabila ditegaskan. Demikian disebutkan di dalam As-Sirajul Munir. Umar bin Abdul Aziz, Umar, apabila ada waw sesudah ra maka disambat Amar. Itu rumus. Bila kadada waw sesudah ra maka disambat Umar. Umar bin Abdul Aziz berkata, takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan jagalah diri dari bergurau, karena perbuatan itu dapat menyebabkan dendam dan perbuatan buruk. Ini efek daripada begayaan berlebihan. Akhirnya ini akan menyebabkan dendam di hati kawan dan perbuatan buruk.
hilang wibawanya karena terlalu begayaan. Orang yang berlebihan bercanda itu akan menghilangkan cahaya yang ada di wajahnya. Kada berwibawa lagi ya kita. Hilang wibawa. Artinya kita bukan dilarang bersenda gurau, diperintahkan, cuman jangan berlebihan. Di waktu yang memang patut untuk bersenda gurau, maka bersenda guraulah. Di waktu yang tidak patut bersenda gurau, maka jangan. Artinya ada yang serius, ada yang bercanda. Ada dikisahkan dulu di dalam kitab Rafiqi, ulun ingat bahari. Rafiqi itu kitab awal-awal orang masuk pondok bahari. Rafiqi judul kitabnya. Ada seorang penggembala kambing yang ia memprank orang kampung. Jadi ketika di waktu malam ia berteriak, tolong gembalaan ulun dimakan serigala, tolong. Kaluaran sakampungan bian. Kadinya mbah kaluaran sakampungan tatawa. Ini tadi onda bongole, jar tatawa benar, memprank orang. Malam yang kedua nangke itu pulang, halolong, tolong gembalaan unda dimakan serigala, Keluaran pulang sakampungan, onda bongole, atau jarang ini tapi bohong. Didustainya sakampungan. Malam yang ketiga, jar orang kampung bila ada malam ini jangan dikeluari, pasti didustainya pulang. Dasar datang serigala bujur, memakan gembalaannya, memakan dombanya. Halulung kucia di kampung, tolong gembalaan udah dimakan serigala, tolong. Jar orang kampung nyawa dustai. Akhirnya yang sebenarnya serius, orang menanggapinya kada serius. Karena berlebihan di dalam bercanda. Inya nih bapandir serius ya orang kada percaya. Ini pasti dipranknya pulang kita. Pasti dibungulinya pulang. Kan? Jadi jangan berlebihan. Sesuatu yang harus serius, kita harus serius. Sesuatu yang memang bercanda sekedarnya, maka bercandalah sekedarnya. Dan jangan berlebihan. Jangan sampai senda gurau kita itu menghinakan orang lain, mencela orang lain, atau menyakitkan hati kepada orang lain. Itu adabnya. Jadi sampai di masalah begayaannya kita ini diatur di dalam agama. Ini sempurnanya Islam. Di dalam begayaan aja diatur. Jangankan urusan begayaan, masuk ke WC aja diatur, guringnya diatur, berjalan diatur, bata tangga diatur. Ya Rasulullah, sempurnanya Islam. Maka salah satu nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmatul Islam. Nikmatnya menjadi orang Islam. Karena seluruhnya kita diatur oleh Allah. Dan Allah memerintahkan kepada kita, udkhulu fis silmi kafah. Masuklah kalian di dalam Islam secara menyeluruh. Jadi bukan hanya sekedar KTP doang. Bukan hanya sekedar identitas, bukan. Tetapi agama Islam ia jadikan sebagai kualitas di dalam kehidupannya. Ketika ia makan, ia Islamkan makannya. Tidur, ia Islamkan tidurnya. Berkeluarga, ia Islamkan keluarganya. Berpakaian, ia Islamkan pakaiannya. Inilah seorang Muslim yang sejati. Jadi orang kafir itu kada perlu bertakun nyawa Islamkah? Kada perlu bertakunnya. Kenapa? Dari hal ehwalnya sudah menampakkan ia sebagai seorang muslim. Dari cara berbicaranya sudah nampak ia sebagai seorang muslimah. Dari cara bergaulnya sudah nampak ia seorang muslim dan muslimah. Allah, itu hebatnya orang Islam. Cuman jar Habib Abdullah Al-Haddad, innal Islam sara fil lisan wa amal janan fakhali.
Islam itu wayahini jarsidin dimontong aja. Innal Islam sara fil lisan. Islam itu wayahini dimontong benar aja. Wa ammal janan, sedangkan hatinya fakhali, kosong daripada Islam. Perbuatannya kosong daripada Islam. Gawiannya keluar daripada Islam. Ya Allah. Mudah-mudahan berkat tahun baru Islam ni nah, bertambah keislaman kita, bertambah keimanan kita. Malam ini 2 Muharram ni lah sudah. Malam yang kedua tadi yang 1 Muharram. Dan harapan kita mudah-mudahan nah, berkat tahun baru Islam ni nah, ini sebenarnya bulan yang mulia, bulan Muharram ini, bertambah keislaman kita. Dan ini salah satu doa yang sering dipanjatkan oleh Abah Guru ujar sidin, Allahumma kama mananta alaina bil Islam fazidna minhu. Ya Allah, sebagaimana engkau telah memberikan nikmat Islam kepada kami, tambahi Islam kami ya Allah. Wa kama mananta alaina bil iman, sebagaimana engkau telah memberikan nikmat iman lawan kami, fazidna minhu, tambahi iman kami ya Allah. Wa kama mananta alaina bil afiyah, sebagaimana engkau telah memberikan nikmat keafiatan kepada kami. Keafiatan, apa arti afiat? Afiat itu sejahtera, sehat lawan berduit-duitnya itu afiat ngarannya. Sudah sehat berduit pulang tuh afiat ngarannya. Afiat itu sejahtera. Fazidna minha, maka tambahi kesejahteraan kami ya Allah. Doa ini bagus banget diamalkan biar. Itu ada doa ini dituliskan beliau di salawat Dalailul Khairat. Ada yang pernah lah menukar Quran sepaket dah. Ada Qurannya, ada Dalailul Khairatnya adalah. Nah, di akhir Dalailul Khairat itu ada doa. Itu doa yang rancak dibaca sidin. Allahumma kama mananta alaina bil iman fazidna minhu wa kama mananta alaina bil Islam fazidna minhu wa kama mananta alaina bil afiyah fazidna minha. Bagus diamalkan doa-doa sidin itu bagus. Jangankan doa, setiap syair yang dibaca oleh Abah Guru itu atas izin Rasulullah. Apalagi doa, apalagi amalan yang diberi sidin, kita yakin ini atas izin dari Rasulullah. Yakin aja apa aja yang diberi sidin, doakah dijulungi sidin, doakah yang dituliskan sidin, yakin ini sudah izin resmi dari Rasulullah. Syair aja ada izin resminya. Makanya syair Abah Guru itu legend jadi wahin itu. Kada mau bosan, khabiri itu mulai bahari ulun mendengar sampai wahini ia tetap rame. Khabiri, kecuali yang menyairnya kada baik suaranya kada rame. Apalagi lompat bacaan biri biri biri, orang khabirinya biri biri itu kambing katanya. Allah luar biasa Abah Guru. Mudahan kita bertamu pulang di haul sidin. Ini Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, 7 bulan lagi lah. Dan panjang umur kau pulang bertamu di haul beliau. Allah. Nah kemudian berbicaralah tentang Al-Quran dan duduklah dengan membacanya. Berbicaralah tentang Al-Quran, artinya tentang ilmu, karena seluruh ilmu itu sumbernya Al-Quran. Orang yang belajar fikih itu hakikatnya mempelajari tafsir Quran.
Orang yang belajar tasawuf pada hakikatnya mempelajari tafsir Quran. Nya ada yang ranjak orang ini kada faham. Bapak jadikan belajar fikih harusnya yang dipelajari ini adalah Al-Quran. Dikiranya fikih itu kada diambil dari Quran kah? Justru ilmu fardu ain itu seluruhnya bersumber dari Al-Quran. Jadi orang yang belajar fikih itu pada hakikatnya mempelajari tafsir Al-Quran. Allah. Berbicara tentang ilmu, apalagi ilmu yang fardu ain, ilmu tauhid, ilmu fiqih, ilmu tasawuf, atau kita berbicara tentang orang-orang saleh, tentang para aulia Allah, ini akan menjadi sebab tanzilur rahmat, turunnya rahmat Allah. Dan kemudian jika berat bagi kalian melakukannya, bepandir tentang Quran ni pina barat, jangankan gue bepandir Quran membaca aja ulun kada bisa, duduk membacanya aja kada bisa kan? Dan memang adab membaca Quran itu apabila di luar salat itu dalam keadaan duduk, bukan berdiri, bukan, kecuali di dalam salat. Terkadang ada acara yang misalnya peringatan maulid kelola yang si pembaca Quran itu disediakan podium itu kan berdiri, kamu jangan, orang yang membaca Quran itu tetap adabnya duduk, jangan berdiri kecuali di dalam salat. Di dalam salat memang berdiri dianjurkan, tapi kalau untuk di luar salat yang khusus baca Quran itu duduk. Ta'adduban bil Quran. Jika berat bagi kalian melakukannya, maka berbicaralah yang baik tentang orang-orang saleh. Kada kawa bepandir ilmu, kada bisa bepandir Quran, maka bepandir tentang orang-orang saleh, kisah guru, kisah ulama, kisah waliullah. Jelas saja apabila kita menceritakan orang-orang saleh, pasti Allah turunkan rahmat, dan di antara rahmat adalah ghufranuz dzunub. Allah ampuni dosa-dosa kita. Bujuran mun kita tulah berkisah wali, berkisah orang saleh, ketika kita ampih berkisah berdiri, dosa kita diampuni oleh Allah. Bujuran tu ya. Dosa kita diampuni oleh Allah, itu yang ngarannya tanzilur rahmah. Turun rahmat Allah ni kan ada yang nangkaya nasi sepiring, ya bang lah kata. Justru rahmat Allah yang terbesar adalah ghufranuz dzunub, Allah ampuni dosa-dosa kita. Ya jarulun bahari, ada orang bahari itu alim kada, ibadah kada, mati bakaramat. Kenapa? Sebabnya di mana aja berkisah wali, bila berkumpul lawan kawan kisah wali, bila berkumpul lawan keluarga anak bini kisah wali, mati bakaramat. Almar'u ma'aman ahaba, seseorang beserta dengan orang yang dicintainya. Dan ciri orang yang cinta, mungkin hendak tahu ciri orang yang cinta itu sering menyebut orang yang dicintainya. Itu cirinya dah. Orang tu cinta bana lawan anak, kasih tu kamari mengisah anak, itu cirinya dah. Bila orang tu cinta lawan ilmu, asal berduduk kisah ilmu. Bila orang tu cinta lawan manumbak, panumbakan aja dikisah. Cinta maunjun, unjun aja dikisahnya, dasar nang gitu. Ciri orang yang cinta itu katuju mengisah apa yang dicintainya. Katuju tuh bang mengisah apa yang dicintainya. Cinta lawan apa ngarannya laki, kasih to kamari berkisah lakinya. Maka seharusnya yang kita cintai adalah orang yang akan menyelamatkan kita dari dunia sampai ke akhirat.
orang yang kita sebutkan mereka menjadi ampunan dosa bagi kita, menjadi rahmat turun kepada kita. Ya, kisah-kisah orang saleh. Allah ditarim situ jerbian, ditarim kakanakan halus nih berkisahan lawan kawannya, kisah mimpi malam tadi ya unda mimpi Rasulullah yang seikong, malam tadi unda mimpi Hasan Husain. Allah, kisahnya tuh ditarim sana. Kita di sini kisah Ultraman, kakanakan Sensoman. Ada tahu di kisah, di sana sudah halus-halus memimpi Rasulullah. Kita tuh memimpi Abu Jahal. Barangnya dan diberikan taufik dan hidayah oleh Allah. Yang kedelapan, Allah Subhanahu wa taala a'lam. Jadi kita bertahlil. Sini kita minta astagfirullah jam 10 paraklah kan kelandungan ulun belajar ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususan li ruh almarhum Haji Ali Badrun bin Husain Sumayla, ruh almarhum Haji Daeng Patapa bin Abdullah Sumayla, ruh almarhum Hajjah Rasma